Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, di bulan Ramadan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Jadi saya informasikan bahwa ini mungkin terutama saya tujukan pada saudara-saudara saya yang tergabung dalam pengajian Fatun Mubin. Makanya saya beri judul konten ini Fatun Mubin ya. Jadi dalam keluarga saya itu ada pengajian ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan yang disebut pengajiannya Fatun Mubin, artinya kemenangan yang nyata. Jadi ini saya awali dari situ, tapi ini bukan hanya untuk family dan mudah-mudahan juga untuk sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin share karena pada pengajian itu waktunya sedikit, saya catat beberapa hal yang barangkali bisa untuk menambah keimanan atau juga wacana atau wawasan kita ya. Jadi pengajian itu intinya mengajak kita semua ya, untuk membaca Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, menghayati terutama Al-Quran supaya bisa menjadi pedoman hidup kita. Intinya begitu ya. Jadi saya ingin mengungkapkan pendapat saya bahwa Islam itu lebih mengutamakan kualitas, bukan kuantitas ya. Bukan banyaknya kita membaca Quran, tetapi bagaimana Quran itu satu ayat saja, tapi kalau itu membekas itu lebih baik ya. Itu pendapat saya ya. Nah ini pernah ada suatu kejadian ya di zaman Nabi, ada namanya si Fulan, itu setiap dia menjadi imam, yang dibaca cuma qul huwallahu ahad aja. Terus itu kemudian orang ngerumpiin sampai ke telinga Nabi. Kok si Fulan tuh bacaannya itu aja, apakah dia nggak punya bacaan yang lain? Kemudian Nabi ya, ini bagusnya Nabi ya, Nabi itu tidak begitu percaya begitu aja, dia ingin bertanya langsung ya, menemui si Fulan itu untuk bertabayun, apakah betul kamu kalau membaca sebenarnya imam itu bacaanmu cuman al-qul huwallahu ahad aja gitu. Ya betul Nabi. Kenapa begitu? Ya karena itu ayat yang paling saya sukai. Ayat itu yang menyentuh saya dan membuat saya makin beriman. Bukan berarti saya nggak hafal ayat yang lain ya. Oh ya sudah kalau begitu benar kamu. Teruskan aja. Jadi itu membuktikan ya bahwa yang penting itu kualitas ya. Bukan bergaya-gaya kita ayat-ayat, baca ayat yang panjang-panjang tapi tidak merasuk dalam hati kita. Nah, itu yang pertama, sharing saya yang pertama itu. Kemudian yang kedua saya juga mau sharing bagaimana pengalaman pribadi saya terhadap salah satu ayat ya. Ya ini memang saya merasakannya betul ketika saya menghadapi ujian yang sangat berat. Menghadapi ujian yang sangat berat ya, dituduh korupsi, masuk rutan. Di hari ketiga saya bermimpi seram sekali dan indah sekali sekaligus. Jadi saya berada dalam sumur yang dalam sekali. Ya, saya takut berada di tempat sempit, ini tempatnya sempit, dalam, saya mendongak ke atas, aduh, dalam sekali sumur ini, saya begitu menderitanya saya ini. Akan tetapi saya melihat di ujung sana, di bibir sana, ada matahari yang mengintip, ada langit yang biru, ada pertolongan. Kemudian setelah itu entah bagaimana saya membaca surat Ad-Duha ya. Luar biasa merasuknya surat itu. Ad-Duha ya. Surat yang turun tatkala Nabi merasa seperti dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sudah berminggu-minggu tidak ada turun ayat. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, orang Yahudi sudah bersorak-sorai. Nabi sudah ditinggalkan Tuhannya. Nggak ada lagi ayat yang turun kepadanya. Tiba-tiba Nabi itu turun ayat Ad-Duha yang luar biasa, yang sangat menyentuh. Ya, seolah Nabi berbicara sangat dekatnya. Ya Muhammad, saya sama sekali tidak meninggalkan kamu, kata Allah kepada Nabi. Ingat nggak kamu, waktu kamu kecil, kamu yatim piatu, saya temukan kamu dengan pamanmu, dengan kakekmu yang memelihara kamu dengan cinta kasih sayang. Ingat nggak kamu ketika kamu remaja, kamu pemuda yang miskin, ya, berdagang sana sini dan sebagainya. Saya jodohkan kamu dengan Khadijah. Ini kalimatnya bukan begitu, tapi ini apa namanya itu interpretasi ya. Saya jodohkan kamu tidak, kalimatnya itu kamu tidak berkemampuan, miskin ya. Ya memang zaman Nabi itu waktu masih remaja, masih muda itu miskin, dia ikut dagang sama pamannya, ya, bekerja sama Siti Khadijah. Akhirnya Allah mengawinkan, menjodohkan dia dengan Siti Khadijah sehingga dia punya ya sedikit apa namanya itu kemapanan ya. Di Siti Khadijah itu kan janda yang kaya raya. Ingatlah kamu apa namanya itu eh, kan masuk gua Hiro ya, kamu bertanya-tanya apa sih kamu dalam kebingungan. Kami beri petunjuk, turun ayat Allah, turun petunjuk, turun bahwa semua itu harusnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang agama tauhid itu ya, petunjuk itu tauhid. Nah, apa maknanya bagi saya? Setelah saya bermimpi itu, saya melihat bahwa banyak memang kejadian-kejadian yang saya ditolong Allah sejak kecil. Ketika saya ingat-ingat, iya ini ajaib sekali. Saya 2 kali waktu masa kecil itu mau dipukuli orang ya sesama ya, orang-orang kampung itu yang merasa tersinggung, barangkali saya pernah mengucapkan sesuatu yang menyakitkan ya, saya dikepung. Tapi apa sudahnya? Ya, mereka tiba-tiba saja merasa kasihan. Ya udah aku mesake, nggak jadi, saya nggak jadi dipukuli. 2 kali saya mengalami itu. Kemudian saat saya bekerja, saya pernah sebagai apa namanya ketua koperasi, punya anak perusahaan, salah satu direksinya itu nggak benar kerjanya, saya pecat. Kemudian marah, dia panggil orang-orang daya, LSM macam-macam, dikepung kantor kantor anak perusahaan itu. Semua disuruh keluar, saya ditelepon, bapak mau damai atau mau perang katanya. Kumpul ada belasan orang. Ya salah ini aja. Saya datangi, saya sendirian saja. Datang pertolongan di tengah kerumunan itu. Untungnya saya minta tempat ya di kantor PPU Altim ini, humas ya. Nggak tahu siapa melaporkan, nah, polisi datang itu. Ya mereka pada takut jadinya. Ya yang terakhir ya itu kejadian itu, pertolongan itu misalnya saja ya, sebelum saya ditahan itu diinterogasi menjadi saksi, dipanggil menjadi saksi, dan pada saat itu kritikal, artinya ada suatu pertanyaan yang kalau saya tidak bisa menjawab dengan baik akan menjadi temuan gitu ya, akan menjadi di BAP akan tertulis katakanlah gitu ya, pengakuan. Pertanyaan itu simpel, kenapa kamu membeli saham ini secara besar-besaran, dan memang saya lakukan itu. Terus terang saya agak lupa ya. Kemudian entah bagaimana ya, sebelum jaksa itu hadir, di meja itu ada satu buku. Saya kira bukan buku jaksa dan buku saya. Dan buku itulah jawabannya, proposal ini. Ketika saya ditanya itu, mengapa itu, saya tidak bisa menjawab sebelumnya.
Tapi dengan adanya buku itu, proposal itu, saya bisa menjawab, ini Pak jawabannya. Oh ini dah, iya apa nih? Ini proposal. Karena ada proposal ini saya membeli saham itu. Ada proyek besar dari yang akan dibuat oleh perusahaan yang emiten yang sahamnya saya beli. Kalau ini proyek ini jalan, sahamnya akan naik dan kita akan dapat keuntungan yang besar. Itu alasannya, alasan bisnisnya. Ya dia nggak bisa apa-apa, ada buktinya, ada proposalnya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membawa proposal itu? Saya tidak pernah membacanya, saya tidak pernah tahu. Tidak mungkin juga itu ada di meja itu karena jaksa yang punya buku itu. Tidak. Dari kesimpulan saya itu malaikat yang membawanya. Subhanallah. Wallahu alam. Itulah pertolongan. Dan pelajarannya itu ayat itu yang betul-betul membuat saya makin yakin ya bahwa memang Al-Quran itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang membimbing kita, memang melihat kita, memang kalau ada sesuatu yang krusial dia akan campur tangan kata gitu dengan malaikatnya. Nah itu saya kira salah satu. Nah dalam Fatun Mubin itu ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, kita semua yang belum terjawab ya. Teman dari sepupu saya udah Arce, dia merasa ada ayat yang menganjurkan, seolah menganjurkan umat Islam itu memerangi. Intailah dia, penggal kepalanya, bidik dia, musuh-musuhmu. Apakah Islam agama perang? Saya juga terperangah dengan ayat itu ya. Tapi ketika saya membaca bagaimana sejarah Islam, bagaimana peperangan itu dilakukan, ya, membaca juga dari tafsir ahli-ahli yang non Muslim padahal, bahwa peperangan Islam itu adalah peperangan yang beradab. Jadi bukan peperangan untuk melawan dengan kebencian, sama sekali tidak. Artinya apa? Ya, Allah memang meminta kita untuk memerangi kaum itu. Jadi kita memeranginya itu karena Allah, bukan karena benci, bukan karena marah. Ini ada satu peristiwa ketika Umar bin Khattab ya, ketika perang, itu musuh Umar itu meludahi muka Umar. Apa yang dilakukan Umar? Dia nggak jadi membunuh. Karena apa? Kalau saya bunuh, itu karena saya marah. Padahal nggak boleh. Saya membunuh hanya karena Allah. Allah memerintahkan saya untuk memerangi, bukan karena kemarahan. Akhirnya orang itu malah bebas. Ini satu contoh. Kemudian juga dalam nggak tahu ayat atau hadis ada larangan kalau kita memerangi suatu kaum, jangan kamu hancurkan simbol agama kaum itu. Kalau ada gereja, jangan dihancurkan gereja itu. Kalau ada rumah ibadah orang Yahudi itu jangan dihancurkan. Kalau di sini ada kelenteng, nggak boleh dihancurkan. Kenapa begitu? Karena keyakinan orang itu tidak boleh dihancurkan dengan paksaan. Ya. Orang berkeyakinan itu monggo. Keyakinan berubahnya keyakinan harus dengan tanpa keterpaksaan. Orang masuk Islam harus karena hatinya tergerak. Ya. Kalau belum tergerak, ya silakan dia dengan agamanya. Kalau kita bisa berdamai, dia dengan agama itu, dengan agama itu. Di Madinah kan Nabi memimpin masyarakat Madinah kan ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Quraisy yang menyembah berhala. Ya mari kita bersama-sama dalam suasana Islami ya dengan pimpinan seorang Muslim menggandeng semua itu membentuk di dunia ini kita kalau selama kita masih mau berdamai ya berdamai. Urusan keyakinan urusan nanti akhirat masing-masing. Makanya dalam wilayah kekuasaan Islam itu tidak pernah agama itu
apa namanya itu dipermasalahkan ya. Ketika Islam menguasai sampai Eropa itu kan orang-orang di masyarakat itu ya masih beragama Katolik sampai saat ini. Ya. Saya pernah baca di Palestina itu kelompok Hamas itu orang Kristen sana bilang saya nggak masalah dengan Hamas. Hamas melindungi kami karena itu cara-cara Islam. Ya kembali ke tadi ya, Islam agama damai. Ayat itu turun pada saat berperang. Ya memang Allah menganjurkan kita berperang memang untuk itu. Tapi berperang itu karena Allah untuk menaklukkan bangsa lain itu agar tunduk pada kekuasaan Islam ya. Memang harus dihancurkan. Allah itu menghancurkan suatu kaum itu dengan berbagai cara. Bisa dengan apa namanya itu alam ya, petir, guntur, badai. Memang bangsa itu memang harus dilenyapkan karena zolim, karena apa namanya itu seluruhnya itu sudah tidak ada yang beriman ya, dihancurkan. Atau dengan pedang orang Muslim, tapi dengan cara-cara yang beradab. Ketika ditaklukkan, ayo damai. Nah ini interpretasi saya ya terhadap pertanyaannya udah Arce. Ya. Kok seolah Islam itu mengajarkan peperangan? Ya tidak sama sekali. Islam itu agama yang damai, dan peperangan dalam Islam adalah perintah Allah yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena membenci. Ya. Ayat ini sering disalahartikan oleh kelompok Khawarij yang seolah Islam itu boleh keras. Ya, Khawarij itu ada kelompok yang seolah-olah ya seperti apa namanya itu kalau dia sholat tahajud itu lama sekali, sholat seperti taat sekali, tapi apa kejamnya setengah mati. Nah itu keliru ya. Seperti itu ternyata dikeliru. Dan di zaman Ali bin Abi Thalib itu kelompok Khawarij itu dihancurkan dan dibunuh semuanya. Tapi itu tadi dibunuh karena Allah, bukan karena kita benci, bukan karena kita marah. Allah yang menyuruh itu. Memang harus dimusnahkan. Saya kira itu mungkin terlalu panjang sharing saya. Terima kasih teman saudara-saudara. Sedikit lagi, jadi cerita tentang saya tadi ada dalam buku ini ya, Sumur dan Matahari, sudah lama terbitnya. Ini buku keluarga, ini covernya yang maksudnya keluarga ini covernya membuat ponakan saya, Sena ya. Memang saya ini ada gambaran saya waktu berdoa di dalam sumur, yang di atas itu bibir sumur ada matahari yang bersinar. Yang mengedit ini sepupu saya ya, si Ayang Edriani Aswaldi. Tulisan saya. Itu aja sedikit sharing. Terima kasih. Fatum Mubin. Salam Fatum Mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.